Selanjutnya, kerugian dalam proses produksi. Kerugian dalam proses produksi berdasarkan pesanan tidak dapat dihindari. Kerugian ini bisa diakibatkan adanya sisa bahan, produk cacat, dan produk rusak. Sisa bahan pada umumnya operasi perusahaan manufakturing yang menggunakan sistem biaya berdasarkan pesanan tidak bisa menghindari kerugian akibat terjadinya sisa bahan. Manajemen yang terlibat dalam proses produksi harus dapat bekerja sama guna mengurangi kerugian semacam ini menjadi seminimal mungkin. Ini dapat dilihat dari kesuksesan usaha pabrikasi perusahaan Jepang saat ini. Bermula dari falsafah bahwa kerugian akibat sisa bahan dapat dihilangkan. Para penganut zero defect menyatakan bahwa ukuran untuk mengurangi kerugian tersebut merupakan biaya efektif karena total biaya pabrikasi jangka panjang akan menurun sejalan menurunnya persentase sisa bahan. Dalam proses pabrikasi, sisa bahan dapat berasal dari pengolahan kurang baik, suku cadang rusak, stok bahan terlalu lama, penghentian proyek-proyek percobaan, mesin-mesin pengolahan sudah terlalu tua. Perlakuan sisa bahan. Jumlah sisa bahan yang terjadi pada perusahaan manufaktur sebaiknya ditelusuri sepanjang waktu dan dianalisis untuk menentukan apakah hal tersebut karena penggunaan bahan yang kurang efisien, apakah hal ini dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Apabila sisa bahan ini memang selalu terjadi dan sisa bahan tersebut laku dijual, maka perlakuan hasil penjualan sisa bahan ini dapat ditutup ke ikhtisar laba rugi, pengurang harga pokok penjual, dikreditkan ke pengendali overhead pabrik. Jurnal perlakuan sisa bahan. Apabila sisa bahan ditutup ke ikhtisar laba rugi, jurnalnya kas atau piutang dagang pada pendapatan lain-lain. Apabila sisa bahan pengurang pada harga pokok penjualan, jurnalnya kas atau piutang dagang pada harga pokok penjualan, dikreditkan ke pengendali biaya overhead pabrik. Jurnalnya kas atau piutang dagang pada pengendali overhead pabrik.